Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Polres Seruyan bersama pemerintah Kabupaten Seruyan menyalurkan bantuan komputer kepada sekolah-sekolah di Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar. Salam presisi. Pemirsa, Polres Seruyan menyerahkan bantuan berupa 1 unit komputer untuk masing-masing sekolah sebagai bagian dari komitmen Polres Seruyan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan khususnya di wilayah pedesaan. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Seruyan bersama pemerintah Kabupaten Seruyan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan komputer ke sekolah-sekolah di Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar. Bantuan ini diberikan sebagai upaya meningkatkan akses terhadap teknologi informasi, mendukung kualitas pembelajaran, serta memperkuat literasi digital di kalangan siswa. Sebagai orang yang pernah merasakan pendidikan di Seruyan, saya tahu persis bagaimana kondisinya, dan kali ini sengaja memang kita mengajak Pak Sekda, kemudian dari perusahaan perkebunan di sekitar perusahaan besar swasta, melihat langsung kondisi fasilitas pendidikan kita. Harapannya dengan melihat langsung kita tahu dan menyadari bahwa selama ini mungkin kita sedikit melupakan apa yang perlu kita fokuskan, apa yang perlu kita perhatikan untuk pengembangan sumber daya manusia generasi selanjutnya di Seruyan. Saya kira kegiatan hari ini sudah melihat, membuka kita bahwa sesuatu yang selama ini tidak terlihat mungkin bukan berarti tidak ada keluhan, itu berarti semuanya baik-baik saja. Dengan datang langsung, turun langsung, lihat langsung, kita mungkin bisa melihat sesuatu yang selama ini mungkin tidak tersampaikan, aspirasi yang tidak sampai kita dengar. Jadi kita bisa menindaklanjuti, dan terus terang sektor pendidikan adalah salah satu hal yang merupakan passion dari kami untuk meningkatkan kualitas sumber daya di Seruyan. Bantuan berupa 1 unit komputer diserahkan langsung oleh Kapolres Seruyan AKBP Hans Ita bersama PJ Sekda Seruyan, Bahrun Abbas. MAP penyerahan dilakukan kepada 2 sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Batu Ampar dan SMA Negeri 1 Batu Ampar. Prosesi serah terima berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari Kepala Sekolah Yanda. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Kapolres Kapolres yang telah memperhatikan sekolah kami, dan bantuan ini akan kami pergunakan sebaik mungkin untuk keperluan sekolah. Kalau kemarin itu ada kami itu beberapa unit tapi pada rusak semua, yang ini tinggal 1. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Seruyan juga berdialog dengan para tenaga pendidik serta meninjau fasilitas sekolah. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana pendidikan di Seruyan, sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bitumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, dalam rangka mendukung program Astacita dan Ketahanan Pangan Nasional, Kapolres Berau AKBP Khairul Bansyar bersama pejabat utama Polres Berau melaksanakan panen jagung di Kampung Sei Bebanir, Bangun, Kecamatan Sambaliung. Kapolres Berau didampingi oleh Kabak SDM Kompol Kaharudin, Kabak Ops Kompol Agung Widodo, serta sejumlah pejabat utama lainnya. Kegiatan panen jagung ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program Astacita Presiden Republik Indonesia. Polres Berau berkomitmen dalam mendukung ketahanan pangan dan memanfaatkan lahan produktif. Panen jagung ini dilakukan di lahan seluas 10 hektar yang telah dikelola dengan baik oleh petani setempat. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Berau.
Pemirsa, Polda DIY menggelar kegiatan entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Anton Sujarwo, Mapolda DIY pada Senin. Polda DIY menggelar kegiatan entry meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 di jajaran Polda DIY. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Anton Sujarwo, Mapolda DIY, Senin 3 Februari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, Wakapolda DIY Brigjen Pol Adi Vivit, pejabat utama Polda DIY serta tim pemeriksa BPK RI yang dipimpin oleh Pengendali Teknis 2 tim BPK RI Denny Prasetyo. Dalam sambutannya, Kapolda DIY menyampaikan pentingnya kegiatan pemeriksaan ini sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Polri, khususnya Polda DIY. Kapolda menambahkan bahwa hal ini bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran di Polda DIY. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda DIY juga menyoroti beberapa pencapaian yang diraih DIY pada tahun 2024. Berdasarkan survei Good Stats, Yogyakarta menjadi kota terfavorit masyarakat Indonesia sebagai tujuan liburan dan tempat menempuh pendidikan. Selain itu, pemilu 2024 di DIY juga mendapat predikat terbaik dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu. Kapolda DIY menekankan bahwa pelaksanaan audit oleh BPK RI bertujuan untuk menilai transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Polda DIY. Pemeriksaan ini memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, serta mendukung tugas pokok dan fungsi Polri dalam melayani masyarakat. Menutup sambutannya, Kapolda DIY menginstruksikan kepada seluruh Kasatker dan Kasatwil di jajaran Polda DIY agar bersikap proaktif dalam memberikan data, informasi, serta dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Kapolda juga berharap proses pemeriksaan dapat berjalan lancar, objektif, serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan pengelolaan keuangan di masa mendatang. Sementara itu, Pengendali Teknis 2 tim BPK Republik Indonesia Denny Prasetyo menegaskan bahwa pemeriksaan ini mengacu pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman materi di masing-masing satuan kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pemirsa, mengenal sosok polisi Aibtu Gendut Imam Turijan, anggota Polsekras Polres Kediri Polda Jawa Timur ini di desa binaannya kumpulkan barang bekas untuk membantu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aibtu Gendut Imam Turijan, Babin Kamtipmas Desakras Polsekras Polres Kediri. Saya sebagai Babin Kamtipmas, tugas saya yaitu sambang ke masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pada saat sambang di tokoh agama saya mendapat keluhan yaitu terkait masalah sosial keagamaan, yaitu kalau apabila ada orang sakit, orang meninggal itu kan nggak selamanya orang kaya. Jadi pada saat untuk berobat dan sebagainya itu kan masih kekurangan. Makanya saya mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan rosok-rosok di rumah warga untuk digunakan sosial keagamaan, orang meninggal, lansia, maupun agar lingkungan Desakras juga bersih dan nyaman. Dan awal mula kita bergerak sama pengurus NU, tempatnya di sini awalnya. Nah, ini tempat pengumpulan untuk tempatnya. Di sini rosok-rosoknya. Nah, ini hasil yang kita kumpulkan. Setiap hari Minggu kita bergerak. Hari Minggu ke-1 di Dusun Keras, Minggu kedua Dusun Menang, Minggu ketiga Dusun Jagung. Jadi nanti dikumpulkan semua, kalau sudah kumpul dipilah-pilah. Pilah-pilah juga mempekerjakan warga sekitar. Jadi warga juga terbantu dengan ekonomi termasuk mendapatkan pekerjaan itu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged damel nambah-nambah perekonomian di desa nggih. Lan matur suwun sangat dumateng Pak Imam nggih, sedaya Pak Babin. Terima kasih semuanya.
kami diperhatikan. Betulnya saya ya terima kasih betul-betulnya sama anak-anak saya. Ada bantuan. Iya, terima kasih. Pemirsa, dalam upaya pelestarian satwa laut, Kapolres Buleleng bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan pelestarian penyu hijau di Pantai Pasir Putih, Banyuwedang. Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Witwan Sutadi menghadiri pelepasliaran penyu hijau yang diselenggarakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali di Pantai Pasir Putih, Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Buleleng. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Forkopimda Buleleng, Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat, serta perwakilan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar pada Jumat 31 Januari 2025. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ratna Hendratmoko, menjelaskan bahwa pelepasliaran ini bagian dari upaya konservasi penyu hijau yang selaras dengan prinsip Trihita Karana, yaitu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam kegiatan ini, Kapolres Buleleng menerima penghargaan dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atas upaya menggagalkan penyeludupan penyu hijau. Sebanyak 22 penyu hijau hasil temuan Polres Buleleng dan 1 penyu hijau sitaan Polres Jembrana dilepas liarkan ke laut. Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Witwan Sutadi menegaskan komitmen Polres Buleleng untuk selalu menegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan melindungi satwa langka. Pelepasliaran penyu hijau ini juga selain dengan program Astacita, yaitu Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan. Dari Humas Polres Buleleng melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menghadiri Festival Film Tempo pada Rabu 5 Februari 2025 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Setibanya di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dan Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Trunoyodo Wisnu Andiko disambut langsung oleh Kepala Pemberitaan Tempo Media Group Alif Zulkifli. Selain itu, pada acara malam penganugerahan ini turut juga dihadiri oleh para pelaku perfilman, tokoh serta pejabat negara. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengapresiasi diselenggarakannya Festival Film Tempo ini. Menurutnya, festival ini merupakan ajang bagi generasi muda dan para sineas untuk mengimplementasikan dari karyanya. Baik, kami dari Polri sangat mengapresiasi Festival Film Tempo ini merupakan ajang bagi generasi muda dan para sineas untuk mengimplementasikan apa yang menjadi karya-karyanya dan mendapatkan tempat di masyarakat pada umumnya. Dan harapan kami dengan adanya festival semacam ini bisa menjadikan film-film Indonesia semakin jaya dan semakin berkembang lebih bagus lagi. Selain itu, Polri melalui Kadif Humas Polri juga menegaskan bahwa Polri mendukung karya perfilman di Indonesia untuk menghasilkan film yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.